wabarakatuh. Tabarakallah, senang banget bisa upload video lagi untuk kalian. Dan kali ini pagi-pagi aku udah ada di tukang sayur. Ini mamas minta di requestin, atau request bukan di requestin, minta dimasakin lagi baklor. Jadi aku beli baklor, kebetulan baklornya habis tapi kayak engkol, kayak wortelnya masih ada. Dan untuk telurnya ini juga aku beli lagi karena di rumah cuma tinggal dikit aja gitu. Ini stokan aja deh untuk telur. Ya walaupun telur harganya sekarang masih lumayan ya. Cuma kayaknya agak turunan kalau nggak salah sekarang ya. Yang tadinya 33 kalau nggak salah sekarang udah 28, ada 29. Jadi tergantung tokonya masing-masing. Nah, ini aku udah sampai rumah. Jadi langsung aja kita masak. Untuk suami aku ini aku mau masakin sayur asem sama nanti mau goreng teri dicampur kacang. Nah, ini kacangnya udah aku goreng. Baru nanti ini aku bakalan goreng terinya. Nah, ini terinya yang aku beli, jadi aku pakai 2 bungkus. Itu 2 bungkus itu harganya 10.000 ya. Ini di Cikarang sebutannya teri jengki. Nah, untuk terinya ini nanti bakalan aku goreng garing. Nah, harusnya ini sebenarnya ya, jadi pas begitu teri dimasukin, si bawang merah bawang putihnya langsung dimasukin, cuma kemarin aku lupa. Jadi udah setengahnya udah mau matang untuk terinya, ini baru aku masukin bawang merah bawang putihnya. Jadinya belum terlalu nggak terlalu garing gitu untuk si bawang merah sama bawang putihnya. Lebih enak sih kan sama-sama garing gitu untuk bawang merah bawang putih, jadi lebih gurih harusnya. Jadi kalau untuk goreng teri itu biasanya aku dibarengin kalau untuk tumis bawang merah bawang putihnya, nggak dibelakangin kayak gini. Nah, ini tuh jadinya masih kayak agak lembek gitu untuk si bawang merahnya sama bawang putihnya. Terus ini untuk sayur asem juga aku cuma pakai bumbu bawang merah nggak pakai bawang putih deh kalau nggak salah. Ini tuh cuma cabai aja udah, cabai merah, terus dimasukin ke sini, baru dikasih jahe, garam, penyedap, dan gula sedikit aja. Nah, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia selalu, dan apa yang kalian rencanakan itu semuanya tercapai, terutama di tahun 2023 nanti. Amin. Dan semoga lebih jauh lebih baik lagi. Dan terima kasih atas pencapaiannya pada diri kalian sendiri. Begitu juga dengan aku, atas kerja kerasnya selama di tahun-tahun kemarin kayak gitu ya. Nah, pencapaian apa nih kalian yang udah kalian capai di tahun kemarin? Walaupun kayak biasa aja, flat aja, sama aja kok kayak tahun-tahun sebelumnya, tapi setidaknya kalian dikasih sehat, kalian juga istilahnya udah mendidik anak, ataupun ada hal yang kalian mungkin nggak tahu. Begitu juga dengan aku. Di tahun ini aku pencapaiannya itu lebih ikhlas dan lebih sabar dalam menghadapi ujian-ujian kemarin, apalagi di pandemi ya pasti semuanya. Dan apalagi suami-suami sama kayak aku tuh yang istilahnya yang udah harus keluar dari perusahaan, harus perintis lagi, itu yang lagi pokoknya bismillah, kita harus lebih sabar lagi dan lebih ikhlas lagi. Untuk pencapaian aku sih itu aja, karena nggak akan gampang ya. Jadi kita udah ada atau udah enak di zona nyaman yang biasanya itu kita digaji, terus fasilitas ada kayak gitu dari perusahaan, itu semuanya bakalan nol, zong. Kita harus berusaha sendiri untuk kita, untuk keluarga kita, untuk anak kita. Yang namanya punya anak itu pasti yang namanya anak nggak tahu menau ya. Mereka itu yang intinya mereka mau ini harus ada ya, walaupun bukannya harus dia nyetu maksa ya, enggak sih, alhamdulillah Neji sama Mamas enggak. Cuma kata lainnya tuh misalkan Neji pengen jajan gitu kan, kalau namanya jajan wajar lah ya. Karena zaman sekarang kalian bisa ngerasain sendiri ya Allah, cari uangnya susah, tapi ngeluarinnya, pengeluaran kadang sama pemasukan itu pasti jomplang. Tapi bismillah, kayak aku alhamdulillah, apapun yang aku bisa kerjakan, apapun yang aku bisa lakuin itu bahkan aku lakuin demi anak-anak. Nggak istilahnya kalian misalkan aja pengen jajan atau apa, dia ada kebutuhan buku atau sekolah, itu insya Allah ada. Walaupun ya untuk sekarang ini nggak ada kepikiran untuk nabung, nggak ada kepikiran untuk apa-apa, nggak ada. Yang penting kita buat hari-hari aja, makan itu udah alhamdulillah banget kayak gitu. Kalau untuk pencapaian menabung, insya Allah nanti sewaktu-waktu ada rezekinya juga bakalan jadi. Untuk kalian juga yang sama seperti aku, yuk semangat lagi demi mereka gitu, demi anak-anak, biar senyum, biar apa segala macam. Dan support juga untuk si suami kita yang lagi kayak gini, karena nggak mungkin juga ya suami kita tuh berdiam diri atau kayak gimana. Mereka juga pasti akan berusaha lagi untuk keluarganya. Jadi kalau kayak yang namanya pasangan kayak aku, suami lagi jatuh, jadi aku harus yang ikut ngebangunin gitu. Jangan sampai terperosok sampai jatuh banget. Jadi aku yang menopang. Dan untuk saat ini seperti itu, bukan untuk saat ini aja sih, karena aku selama nikah itu memang
aku tuh jiwanya orangnya tuh yang nggak mau diem. Dari aku masih punya anak satu itu tuh apa ya, kayaknya nggak mau yang terlalu terfokus banget sama dari penghasilan suami. Bukan berarti aku nggak nerima, enggak, bukan ya, tapi tuh ya aku tuh orangnya karena nggak mau diem gitu, apa ya yang dikerjain selagi aku bisa, jadi itu bahkan aku kerjain. Dan alhamdulillah karena akunya yang nggak pernah mau diem, jadi di saat suami jatuh jadi akunya nggak terlalu yang namanya terpuruk dan aku bingung mau ngapain gitu. Alhamdulillah. Nah ini ya Allah datang rapi aja ya. Ini tadi aku kerjaan rumah, masak sudah kelar semua. Dan kayaknya enak banget kalau namanya kamar tuh udah rapi kayak gini. Jadi di saat nanti aku udah lelah banget, semua kerjaan selesai, aku tinggal rebahan sambil ngedit ataupun nonton-nonton video kalian. Nah ini aku udah mandi, karena tadi gerah banget ya, jadi langsung mandi aja, ganti baju. Ini aku mau ngeberesin ruang tamu. Dan ini sebenarnya masih PR. Kemarin itu aku kan videonya ini ngebersihin kayak sisa-sisa wallpaper gitu yang masih nempel, jadi susah ya. Tapi di sini aku mau pakai bensin lagi. Kemarin karena udah aku coba, itu tuh bener ngeletek dan gampang banget di apa ya, dirontokinnya untuk si wallpapernya. Ini sekarang aku mau coba lagi yang sisa-sisanya kayak gini. Nah ini sebenarnya nggak kelihatan kalau untuk di video, padahal ini aslinya tuh masih banyak yang nempel-nempel gitu, dan ini lengket gitu ya di temboknya. Niatnya itu aku tuh pengen banget ngecat ini di bagian sini, ini mau cat warna putih, cuma aku tuh lupa mulu untuk bilang ke suami aku minta tolong lepasin pajangan yang di atas itu yang hitam, karena itu kan dibor, jadi aku minta dilepas gitu aja, nanti bakalan aku cat semua. Kalau misalkan nggak dilepaskan itu pasti nanti yang lubang-lubang yang nggak kecat gitu kan pasti nantinya orange. Cuma akunya lupa mulu, dan Pak Sunya juga lagi fokus banget untuk usaha, jadi dia tuh pagi-pagi pulang malam, pagi-pagi pulang malam ya. Walaupun ya kadang dapat kadang enggak, tapi yang namanya usaha itu kita harus semangat gitu. Jadi aku yang selalu nyemangatin dia, jangan putus asa, terus buka kayak gitu, karena kita nggak tahu ya rezeki itu datangnya dari mana aja. Nah ini bagian sini juga mau aku kelupasin, ini kemarin belum aku sempat kelupasin. Jadi ini tuh ya beneran kalau yang punya kucing aku salah banget dulu. Ini jangan pernah pakai wallpaper kayak gini untuk di ruang tamu kayak gitu ya, karena yang namanya kucing ya, kucing juga nggak bisa disalahin, karena kan yang namanya dia juga tahu gitu bagian mana yang untuk dicakar-cakar. Jadi begitu kemarin pas abis make over ruang tamu ini pakai wallpaper foam ini, bertahannya kalau nggak salah cuma 1 bulan. Nah itu selebihnya udah mulai kretek kayak Ryu sama Neko ya, karena ini hasil karyanya Ryu sama Neko. Dan ini alhamdulillah tuh jadinya bersih lagi. Ini cuma kayak coretan dari bukan itu ya, foam itu bukan. Ini tuh yang kayak hitam-hitam itu, ini cicatnya yang orange yang ngelupas gitu. Jadi itu tembok asli. Dan ini udah bersih untuk bagian sini semua. Jadi ini siap untuk dicat sebenarnya. Cuma karena ada pajangan, jadi ya udah deh, nanti kita lihat aja Pak Su ada waktunya kapan buat copot, baru nanti kita cat. Nah ini aku bakalan bersihin, ini sisa-sisa foam, ini bakalan aku buang. Karena aku di kampung buangnya ya udah, karena ada kebun kosong, disitulah aku untuk buang sampah. Kalau untuk di perumahan enak ya, jadi setiap harinya atau setiap seminggu sekali mungkin ya, itu tuh ada apa ya, penampungan sampah atau yang penjemputan sampah-sampah kayak gitu dari mobil-mobil. Nah kalau di kampung nggak ada, cuma mungkin sekarang juga aku ngelihat di kampung mana itu udah ada kalau yang masuk mobil ya, tapi ini aku nggak masuk mobil sih untuk kampung aku, jadinya ya udah deh dimanfaatin aja, ada kebun nanti dibakar kayak gitu. Ini udah rapi, aku taruhin lagi mejanya di sini. Nah itu ada diisi lagi bobo. Nah kalau ditanya pasti itu bau banget karena bensin. Iya udah jelas bau bensin, tapi ya nggak apa-apa. Ini nanti hilang sendirinya karena aku buka-buka semua untuk ruang tamu sama ruang belakang kayak gitu ya. Tapi aku suka sih kalau untuk bau bensin beneran. Ada yang sama nggak sih? Aku seneng banget kalau untuk bau bensin. Nah terus ini aku langsung, karena ini sekalian kerja gitu, nanti rebahannya kalau misalnya bener-bener udah kerjaan kelar, karena aku hari ini emang nggak kemana-mana ya, motor kan dibawa sama Pak Su. Ini ada cucian sedikit baju kering, jadi ini langsung ditilep-tilep aja. Nah yang baru tahu mungkin aku atau baru gabung channel aku, kok itu nggak disetrika, aku tim males. Jadi aku cuma ditilep-tilep gini aja, ya udah tinggal dipakai. Terkecuali memang kalau ada acara ya atau kondangan itu harus pakai yang disetrika. Jadi setrikanya ngedadak gitu ya. Nah jadi seperti ini rutinitas aku setelah dagang. Jadi kalau misalkan aku lagi emang nggak kemana-mana, aku fokus
ini di kerjaan rumah, jadi aku bisa sambil bikin video sekaligus ngedit. Tapi kalau misalkan aku banyak kegiatan di luar, itu jangankan aku video gitu ya. Jadi tuh aku udah pengen buru-buru yang namanya rebahan, kerjaan rumah itu kadang nggak sempet bikin video, ya udah maka dari itu belum bisa untuk setiap hari untuk bikin videonya. Kalau lagi nggak dibikin video itu biasanya kalau aku kebanyakan kegiatannya yang di luar, jadi aku di rumah baru sampai, entah itu ada telepon lagi, delivery makanan kucing ataupun apa, itu biasanya aku nggak dibikin video karena waktuku habis di luar, jadi capek banget ya biasanya kalau udah dari luar itu pengennya yang udah rebahan gitu, terkecuali memang aku udah habis banget stokan video, jadi aku mau nggak mau harus bikin walaupun keadaan kayaknya udah capek banget. Tapi kadang aku nggak terlalu maksain sih kalau untuk bikin video, sesempatnya aku, yang penting badan aku istirahat dulu baru nanti kita bikin video lagi. Karena kalau disuruh milih delivery atau bikin video itu sama aja, sama-sama penting buat aku, sama-sama untuk menghasilkan untuk aku. Karena kalau untuk YouTube ini menghasilkannya untuk adalah uang jajan atau uang tambahan yang tak terduga dengan hasil kerja keras video ini. Dan kalau untuk delivery itu untuk kebutuhan hari-hari, jadi semuanya aku kerjain. Walaupun di antara teman-teman sekalian sama teman-teman dekat aku itu banyak yang bilang kalau aku nih udah banyak banget kegiatannya, mungkin capek, tapi sekarang memang ini aku kerjakan dengan ikhlas, karena yang namanya kerja keras itu apapun semuanya pasti kerja keras. Jadi ini tinggal aku nikmatin aja, untuk hasilnya aku pasrahin sama Allah, karena nggak ada yang nggak mungkin kalau udah kun fayakunnya. Bismillah, karena rezeki kita udah ada takaran masing-masing. Sekarang saatnya ini aku mau edit video karena kerjaan udah selesai semua, saatnya aku santai sedikit. Terima kasih udah ngikutin video aku sampai habis, jangan pernah bosan. Assalamualaikum.